Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang game teori. Sebelumnya perkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Agniet Reyonora dengan NPM 003. Selanjutnya ada Giza Chavazia Ahya dengan NPM 023 dan saya sendiri Mahesa dengan NPM 029. Jadi apa itu game teori? Game teori itu adalah ilmu yang mempelajari strategi dalam situasi di mana hasil pilihan satu pihak bergantung pada keputusan pihak lain, baik dalam konteks kerjasama maupun persaingan. Di rantai pasok atau agroindustri, teori ini memodelkan interaksi kompleks antar aktor seperti produsen, distributor, pengecer, dan konsumen untuk mencapai hasil optimal. Lalu ada prinsip dasar game teori. Yang pertama adalah pemain atau players. Pihak-pihak yang terlibat dalam permainan atau interaksi strategis di mana setiap pihak memiliki tujuan dan strategi tertentu. Lalu yang kedua ada strategi, rangkaian tindakan atau keputusan yang dapat diambil oleh pemain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam rantai pasokan, strategi bisa berupa keputusan harga, produksi, distribusi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada payoff atau keuntungan. Hasil atau keuntungan yang diterima pemain berdasarkan strategi yang diambil. Setiap pemain biasanya memilih strategi yang memaksimalkan keuntungan mereka. Lalu yang terakhir ada equilibrium, yaitu keseimbangan, titik di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil atau keuntungannya dengan mengubah strateginya sendiri, mengingat strategi pemain lain sudah ditetapkan. Dalam teori permainan, equilibrium Nash adalah kondisi keseimbangan yang paling dikenal. Selanjutnya untuk jenis-jenis permainan, yang pertama ada permainan kooperatif, yaitu pemain bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal secara kolektif. Seringkali diatur oleh perjanjian atau kontrak. Berikutnya ada permainan non-kooperatif, yaitu permainan bertindak secara independen untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri tanpa adanya kerjasama yang formal. Kemudian ada permainan simultan, yaitu pemain membuat keputusan pada waktu yang sama tanpa mengetahui pilihan yang akan diambil oleh lawannya. Selanjutnya ada permainan berulang atau repeat games. Permainan yang dimainkan berulang kali, memungkinkan pemain menyesuaikan strategi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir ada permainan berurutan atau sequential games. Pemain membuat keputusan satu persatu, di mana pemain yang mengambil keputusan selanjutnya memiliki informasi mengenai keputusan sebelumnya. Lalu ada aplikasi dalam agroindustri. Dalam agroindustri, game teori dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk mengoptimalkan interaksi dan keputusan di antara berbagai pelaku dalam rantai pasokan. Berikut beberapa aplikasi utama teori permainan di bidang agroindustri. Itu yang pertama ada manajemen harga dan persaingan pasar. Game teori ini membantu mengelola persaingan harga antara produsen atau distributor distributor produk pertanian yang di mana strategi harga satu pihak dapat mempengaruhi harga dan penjualan pihak lain. Permainan non-kooperatif sering digunakan untuk memahami bagaimana setiap pelaku dapat memaksimalkan keuntungan mereka dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada koordinasi produksi dan distribusi. Dalam konteks produksi dan distribusi, hasil pertanian teori permainan dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Misalnya, petani dan distributor dapat menggunakan permainan kooperatif untuk merencanakan volume produksi dan distribusi agar menghindari surplus atau kekurangan yang tidak diinginkan. Lalu ada pengendalian kualitas dan keamanan produk. Dalam rantai pasokan produk pertanian, setiap pihak harus memastikan kualitas dan keamanan produk sampai ke konsumen akhir.
Teori permainan membantu dalam menetapkan standar kualitas yang disepakati bersama, di mana setiap pihak bertindak untuk menjaga kualitas sesuai dengan kesepakatan guna menghindari penalti atau biaya tambahan. Berikutnya ada negosiasi kontrak dan kemitraan. Teori permainan kooperatif sering digunakan dalam negosiasi kontrak antara petani, pemasok bahan baku, dan perusahaan pengolah. Melalui model ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mengoptimalkan manfaat dari kemitraan melalui perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Dalam agroindustri, ketidakpastian harga pasar, cuaca, dan faktor lingkungan lainnya sangat mempengaruhi hasil dan keuntungan. Model teori permainan dapat membantu dalam merancang strategi mitigasi risiko di antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dengan menggunakan kontrak berjangka atau berbasis insentif. Lalu ada kerjasama antar pihak untuk pengelolaan sumber daya. Sumber daya seperti air, pupuk, dan tanah harus dikelola secara efisien agar produktivitas dapat meningkat secara berkelanjutan. Teori permainan dapat membantu mengatur cara penggunaan sumber daya bersama sehingga semua pihak memperoleh manfaat tanpa merusak lingkungan. Untuk kesimpulan, game teori memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami dan mengoptimalkan interaksi dalam agroindustri. Dengan memodelkan perilaku aktor-aktor di sepanjang rantai pasokan, pelaku agroindustri dapat membuat keputusan yang lebih baik, memperbaiki koordinasi, dan meningkatkan efisiensi di seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi produk. Kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai game teori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.